Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Karyati, NIM 191217441. Kelas D Hukum, mau menyampaikan ataupun membahas tentang latar belakang presidensial threshold. Setiap 5 tahun sekali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk selanjutnya disebut Pilpres. Sejak tahun 2004 Indonesia memiliki sistem pemilihan yang baru. Bila sebelumnya sejak tahun itu presiden dan wakil dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, artinya rakyat secara langsung bebas memilih dan menentukan calon pemimpinnya. Sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung, persoalan ambang batas yang mengajukan presiden dan wakil presiden selalu mengemuka tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Tahun 2004 misalnya ambang batas pencalonan presiden sebanyak 10%, angka itu kemudian bertambah menjadi 20% pada tahun 2009 dan terus berlanjut hingga saat ini. Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden ini sangat penting guna menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat. Adanya dukungan awal dari parlemen melalui ambang batas yang memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerja. Kemudian salah satu pihak yang mendukung diterapkannya ambang batas adalah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Menurutnya, ambang batas pemilihan presiden dinilai memperkuat partai presiden dan wakil presiden terpilih yang punya kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga presidensial threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Namun kemudian sebagian pihak lain berpandangan bahwa pemimpin yang diinginkan sebab adanya ambang batas tersebut di atas maksimal ada 5 pasang calon, namun di lapangan rasanya tidak mungkin ada 5 pasangan, maksimal 4 pasangan. Mengapa? Sebab partai-partai itu harus berkoalisi lebih, tidak bisa pas 20%. Dalam praktiknya sejak ambang batas 20% tersebut dilakukan tahun 2009 maksimal hanya 3 pasangan calon. Dengan adanya pembatasan menurut Pak Harman akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2019 pilihannya. Rakyat bisa dibatasi sehingga jadi apatis. Hukum atau undang-undang pemilu setidaknya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Terus meningkat berpartisipasi dalam kualitas pemimpin. Pendapat hampir serupa juga disampaikan Partai Islam Damai Aman. Partai besutan Rhoma Irama ini merasa konsultasi konstitusional rugi di atas berlakunya pasal 222 pemilu. Atas dasar itu Partai Idaman kemudian mengajukan permohonan pengujian undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Secara umum ada 2 persoalan yang diajukan oleh Partai Idaman. Pertama, persoalan verifikasi partai peserta pemilu. Kedua, persoalan pemberlakuan politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun karena batas waktu tulisan itu hanya akan membahas syarat ambang batas minimum memperoleh suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terdapat hal tersebut, setidaknya ada 6 alasan yang diajukan oleh pemohon. Dalam permohonan pertama, meskipun Mahkamah Konstitusi putusan nomor 14 PUU strip 11 2003 menyatakan bahwa soal persyaratan perolehan suara partai politik dapat mengajukan pencalonan pasangan calon presiden. Pasal 22
222 Undang-Undang Pemilu tidak didukung secara bulat oleh karena Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Amanat Nasional menyatakan menolak dan walk out. Pasal 222 Pemilu menurut pemohon adalah manipulasi partai oposisi dan pemerintahan. Kedua, ketentuan presidensial threshold dalam Undang-Undang 222 Undang-Undang Pemilu telah digunakan dalam pemilu 2014, tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan dalam pemilu serentak 2019. Ketiga, ketentuan presidensial threshold dalam pasal 2000 bertentangan dengan logika keserentakan pemilu bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 putusan Undang-Undang 11/2013. Keempat, ketentuan presiden threshold dalam pasal 222 pemilu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Istilah sebelum pelaksanaan pemilihan umum dalam pasal 6A UUD 1945 merupakan salah satu tarikan nafas pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu konsentrasi dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, 0% kursi atau 0% suara sah. Kelima, sejak ketentuan presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggara pemilu. Keenam, ketentuan pasal 222 pemilu bertentangan dengan prinsip one person, one vote, one value, OPVOV dalam pemilu 2014. Alasan kontroversi suara memilih menjadi kursi dalam pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Berawal dari pendapat perbedaan tersebut, penulisan tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persoalan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Peneliti ini akan menggunakan metode yuridis normatif perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah. Di atas ada dua hal yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu pertama, bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan ambang batas pencalonan presiden Indonesia. Kedua, apakah negara ini lain juga menerapkan aturan ambang batas dalam persyaratan calon presidennya. Metode penelitian. Untuk menjawab dua rumusan masalah di atas, peneliti akan menggunakan metode peneliti hukum normatif menurut Sujono Sukanto dan Sri Mahmudji. Penelitian model ini akan memusatkan pada perhatian pada persoalan-persoalan asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Selain itu, peneliti ini juga menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, status of pros, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan. Pembahasan 1. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan presidensial threshold tersebut. Untuk itu akan memudahkan pemahaman dalam melihat bagaimana pendapat MK dalam persoalan ini. Penulisan akan menyajikan dua putusan terkait dengan persoalan ambang batas, yakni putusan nomor 51, 52, 59 PUU _6/2008 tentang pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum tanggal 18 Februari 2009 dan putusan nomor 53 PUU
strip 15 garis miring 2017 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tanggal 11 Januari 2018. Putusan Nomor 51, 52, 59 Peraturan Undang-Undang strip 6 garis miring 2008-2009. Dalam putusan ini pada pokoknya Mahkamah Konstitusi dapat berpendapat bahwa persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Pertama, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa aturan ambang batas sangat diskriminatif, mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Penerapan menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK adalah tidak benar, sebab peneliti pemohon dapat diusulkan oleh partai atau gabungan partai dalam pemilu presiden dan wakil presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua pasangan calon dan wakil presiden. Kedua, MK melihat bahwa pengaturan ambang batas pasal 9 Undang-Undang 42 tahun 2018 merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% dari kursi DPR atau 25% perolehan suara sah nasional dalam pemilu DPR. Sebagaimana telah terjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum legal polis yang terbuka yang didelegasikan oleh pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Ketiga, terhadap pendapat pemohon yang bahwa ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya pemilu yang demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut MK, tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jujur, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokratis yang diserahkan pada rakyat pemilihan yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih. Lagi pula, lanjut MK, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% di kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebelum pemilihan umum presiden menurut Mahkamah merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil pemilu presiden dan wakil presiden terhadap calon presiden dan wakil presiden pencalonnya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui pemilu. B. Putusan Nomor 53 Peraturan Undang-Undang garis miring 15 garis miring 2017. Dalam putusan ini MK berpendapat sebagai berikut. Pertama, terhadap dalil pemohon yang dinyatakan bahwa ketentuan presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu adalah manipulasi dan menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi. Oleh sebab itu, MK tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Fakta tentang adanya sejumlah fraksi dan walkout
walkout dimaksud tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan dari satu undang-undang menjadi inkonstitusional, melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan menerima muatan undang-undang yang bersangkutan, dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan undang-undang tersebut tidak boleh secara aklamasi. Kedua, terhadap dalil pemohon bahwa ketentuan presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah digunakan dalam pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan dalam pemilu serentak 2019. MK berpendapat bahwa undang-undang yang mengatur tentang pemilu 2014 bukanlah nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, melainkan Undang-Undang nomor 8 tahun /2018 dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakilnya. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang lahir belakang dikatakan kadaluarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda. Ketika terhadap dalil pemohon menyatakan ketentuan presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan bersamaan pemilu presiden dan wakil presiden bagaimana dinyatakan dalam putusan MK Konstitusi nomor 14 Peraturan Undang-Undang strip 11 2013. Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51, 52, 59, putusan Undang-Undang strip 6 2018 bertanggal 18 Februari 2009 dalam pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum, Undang-Undang strip 42 2008 telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum diperoleh suara partai-partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Argumentasi teoretik konstitusional untuk dapat mengusulkan presiden dan wakil presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan dengan atau dipisahkan pemilu untuk memilih presiden dan wakilnya dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPRD, melainkan dari argumen teoretik untuk memperkuat sistem presidensial dalam pengertian wujud sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri syarat ideal sistem pemerintahan presidensial, sehingga tercegah praktik yang justru menunjukkan ciri sistem parlemen. Sementara argumentasi sosiopolitik konstitusitas persyaratan mengenai ambang batas minimum memperoleh suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan presiden dan wakil presiden adalah memperkuat lembaga kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosiopolitik representasi masyarakat Indonesia yang berbeda. Terhadap dalil pemohon, tentu presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu merusak sistem presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan pemilu. Pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan termuat pasal 222 Undang-Undang Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, jika yang dimaksud dengan mengeliminasi evaluasi pemilu, penyelenggaraan pemilu adalah anggapan pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan presiden wakil presiden yang terpilih dalam pemilu 2014 dan asumsi bahwa rakyat akan dihadapkan dengan pasangan calon. Ambang batas calon presiden di negara lain
Dalam negara menguatkan sistem presidensial seperti Indonesia, tidak gampang mencari contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presidennya. Yang ada justru sebaliknya. Dari penelusuran peneliti, justru yang muncul adalah negara-negara yang tidak menerapkan ambang batas. Berikut ini akan disampaikan negara yang tidak menerapkan presidensial threshold. Amerika, sebuah negara yang sangat besar dengan sistem presidensial yang lain paling mapan. Amerika tidak menerapkan ambang batas. Pada Pilpres 2016 misalnya, selain Hillary Clinton dan Tim Kaine dari Partai Demokrat serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik, selain itu juga banyak pasangan partai ketiga sebutan untuk partai-partai kecil dari independen, misalnya pasangan Gary Johnson dan Billy Ford dari Partai Liberalian Party, pasangan Jill Stein dan Aja Mubaraka dari Partai Hijau, serta kandidat dari partai-partai lain independen yang total berpendapat calon sekitar 24 calon yang terdaftar dalam surat suara beberapa negara atau menjadi calon tertulis. Meskipun demikian, calon dari partai ketiga tersebut dapat mendominasi sebuah negara bagian dari pemilihan presiden tahun 2016 maupun pemilihan presiden apapun sejak 1968. Meksiko, pemilihan presiden Meksiko dilakukan secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 81 Konstitusi Meksiko yang menyatakan the President of the United Mexican State is directly elected by the people according to the electoral law. Pasal 82 Konstitusi mengatur tentang syarat untuk bisa menjadi presiden Meksiko, yaitu calon presiden harus menjadi warga negara yang lahir alami dan mempunyai hak hukum untuk melaksanakan haknya, lahir dari ayah atau ibu Meksiko, dan harus tinggal atau hidup di negara Meksiko setidaknya selama 20 tahun. Selain itu, masih berdasarkan pada pasal 81, calon presiden harus sudah berusia 35 tahun pada tanggal pemilihan. Calon presiden harus hidup di negara Meksiko secara penuh setahun sebelum hari pemilu, absen hingga 30 hari, tidak mengganggu syarat tinggal tersebut. Pada calon presiden tidak bisa menjadi pemimpin agama apapun. Calon tidak sedang aktif bertugas di militer setidaknya 6 bulan sebelum hari pemilihan. Calon harus tidak menjadi menteri negara atau wakil menteri negara, jaksa agung federal, gubernur atau kepala pemerintahan distrik federal, kecuali dia mengundurkan diri dari jabatannya 6 bulan sebelum tanggal pemilihan. Kesimpulan dari uraian di atas bisa disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi telah memutuskan soal konstitusional dari ambang batas calon presiden dan wakil presiden dalam putusan nomor 51, 52, 59 Peraturan Undang-Undang Strip 6/2008 tentang pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum bertanggal 18 Februari 2009. MK menegaskan bahwa persoalan pengaturan ambang batas adalah open legal policy. Hal demikian dikuatkan kembali dalam putusan nomor 53 Peraturan Undang-Undang Strip 15/2017 tentang pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tertanggal 11 Januari 2018. Kedua, negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika, Peru, Meksiko, Kolombia, dan ambang batas tidak dikenal mereka
mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meskipun demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat. Sekian presentasi saya mengenai presidential threshold. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.